Oke, pagi semuanya teman-teman. Fast and Furious sebagai tema kita saat ini, maka di sini kita mengetahui bahwa kalau kita ingin cepat untuk mendapatkan yang menjadi goals kita, baik peringkat, income, besarnya jaringan kita, maka faktor yang berpengaruh adalah keberanian kita. Semakin kita berani, maka kita akan semakin cepat untuk sukses. Nah, poin dalam video ini yang ingin saya sampaikan adalah keberanian yang paling utama itu adalah keberanian untuk berubah. Ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa semua orang bisa sukses di HDI. Apapun latar belakangnya, mulai dari ibu rumah tangga, anak muda, mahasiswa, karyawan, para profesional, bahkan sampai dengan pengusaha. Kita sudah melihat banyak contoh mereka-mereka yang bisa sukses dan punya jaringan besar di HDI apapun latar belakang mereka. Padahal seperti kita tahu, network marketing atau multi level marketing itu adalah hal yang baru bagi semua orang tersebut. Maka di sini, kecepatan mereka untuk mau berubahlah yang akan menentukan keberhasilan mereka. Karena kalau mereka semakin cepat untuk mau berubah, yaitu mau belajar, mau menghadiri training, mau membaca bukunya, mereka mau berkonsultasi, dan itu semua adalah bagian bahwa kita tuh mau untuk berubah dari rutinitas, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Seseorang itu harus mau cepat untuk berubah. Nah, rekan-rekan sekalian, ini yang menjadi masalah terbesar yang ingin saya sharingkan pada Anda. Sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa manusia itu enggan untuk berubah. Betul ya? Malas sekali untuk berubah. Dan bahkan banyak orang yang bertahun-tahun ya, mereka nggak menjalani perubahan apapun sehingga hidupnya dimakan oleh usia, tapi kedewasaan tidak ada pertumbuhan. Itu yang terjadi, makanya kenapa sering disebut tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan katanya. Ya. Nah, mari kita lihat. Ada sebuah cerita menarik yang ingin saya bagikan pada Anda. Ya, bahwa sebagai contoh ini, diyakini oleh banyak orang selama ratusan tahun bahwa Aristoteles itu sebagai seorang pemikir terhebat sepanjang zaman. Dengan ada sebuah teori bahwa apabila benda dijatuhkan dari sebuah ketinggian ke bumi, maka semakin berat benda itu, maka dia akan semakin cepat untuk tiba ke bumi. Kebenaran itu diyakini sampai seratusan tahun. Sampai ada seorang pemuda yang mengajak seorang profesornya dan mencoba melakukan eksperimen kecil. Dia membawa satu benda yaitu seberat setengah kilo dan satu benda lagi seberat 4 kilo. Dan mereka akhirnya pergi ke menara Pisa yang miring itu dan dia menjatuhkannya di sana. Apa yang terjadi? Boom, ternyata dua benda itu tiba dengan detik yang sama. Apa yang disaksikan oleh profesor itu melihat kebenaran bahwa ternyata berat itu nggak pengaruh ternyata terhadap kecepatan tibanya benda itu ke bumi itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Profesor itu tetap menyangkal apa yang dia lihat dan dia tetap meyakini yang benar adalah Aristoteles. Luar biasa bukan? Pemuda ini tadi bernama Galileo. Dan tidak lama berselang setelah itu dia membuktikan dengan teleskop yang dia buat sendiri bahwa teori Kopernikus itu benar, bahwa sebetulnya matahari itu adalah pusat tata surya di mana bumi dan planet lain mengitarinya. Ini kebenaran yang berkebalikan dengan apa yang sudah diyakini selama ribuan tahun. Tahukah Anda apa yang terjadi? Galileo sejak saat itu dipenjarakan dan bahkan menjadi tahanan rumah sampai seumur hidupnya sebagai seorang ilmuwan. Sangat mengenaskan bukan teman-teman? Dimana kita tahu setelah ratusan tahun berikutnya, apa yang diyakini oleh Galileo itu sebenarnya semuanya yang benar. Tapi semua manusia enggan untuk berubah. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita menjadi bagian dari orang yang enggan untuk berubah? No problem. Berarti itu normal ya. Tapi kita tahu teman-teman sekalian, tanpa sebuah perubahan maka nggak akan ada yang namanya perubahan hasil. Ibaratnya orang sekarang meyakini bahwa orang normal itu ya kerja 9 to 5 every day. 9 pagi, 5 sore. Dan sudah istirahat. Dan weekend itu saatnya kita untuk bersantai, menikmati family time. Dan kemudian kita hanya bekerja untuk menunggu masa pensiun. Itu yang normal bagi banyak orang. Tetapi ada beberapa orang yang berpikir bahwa no, hidup bukan seperti itu. Saya bisa menggunakan waktu saya untuk bersantai, untuk membayar harga di depan. And then I have to change.
Sabtu Minggu saya akan upayakan untuk saya apa? Membayar harga di depan dulu untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan keluarga saya. Anak-anak saya bisa mendapat pendidikan terbaik. Anak-anak saya bisa kemudian mereka mengenyam ya toh apa yang tidak pernah saya nikmati sebelumnya. Maka dari itu Anda akan berubah. Tapi rekan-rekan sekalian, berapa banyak orang yang mau melakukan itu? Sekali lagi, sangat sedikit. Karena kebanyakan orang terus-menerus akan berpikir, ya kalau aku berubah, kalau hasilnya baik. Kalau nggak baik, bagaimana? Nah, mereka tidak sadar sepenuhnya bahwa kalau Anda mau mendapatkan hasil apapun itu, dibutuhkan sebuah perubahan. Apakah dengan Anda nggak melakukan perubahan, hidup Anda akan berubah? Tidak akan. Itulah kenapa definisi dari Albert Einstein bahwa orang yang ingin hasil berbeda tapi melakukan hal yang sama terus-menerus, itulah adalah idiot. Nah, jelas sekali bahwa kalau Anda mengendaki hasil berbeda dalam hidup Anda harus mau melakukan tindakan yang berbeda. Rekan-rekan sekalian, sebagai seorang pemimpin dalam jaringan Anda harus memahami satu kebenaran ini. Bahwa Anda nggak akan mungkin bisa mengubah orang lain kalau Anda tidak memulainya dari merubah diri Anda terlebih dahulu. Anda nggak akan tahu bagaimana proses sebuah perubahan itu terjadi dan mengarahkan orang-orang yang Anda pimpin untuk menjadi individu yang lebih baik dari perubahan waktu demi waktunya kalau Anda tidak mau menghadapi proses perubahan Anda sendiri. Dan ini yang menarik, saya membaca dari sebuah buku bahwa ada 12 masalah yang akan dihadapi oleh seorang pemimpin dalam mereka membangun bisnis atau organisasinya. Dan kita bisa lihat di sini ya, dari nomor 1, tidak memahami orang lain. Nomor 2, kurangnya impian besar. Nomor 3, memiliki banyak masalah pribadi. Nomor 4, melemparkan tanggung jawab. Nomor 5, merasa aman dan cepat berpuas diri. Nomor 6, tidak teratur. Nomor 7, mudah marah dan emosian. Ya, siapa itu ya? Tidak mau mengambil risiko. Yang berikutnya nomor 9, merasa tidak tenang dan bersikap selalu defensif. Nomor 10, selalu tidak fleksibel. Nomor 11, tidak memiliki semangat kerja dalam tim. Dan nomor 12, menentang perubahan. Nah, kalau Anda nanti mendengarkan kembali ya video ini, Anda nanti coba lihat teman-teman. Dari 12 daftar ini tadi ternyata 5 poin utamanya adalah mengenai pemimpin itu tadi tidak mau berubah. Keengganan untuk mereka berubahlah yang akan menghambat pertumbuhan bisnis dan organisasi yang dia pimpin. Ini sudah jelas sekali teman-teman. Itulah kenapa saya mengajak pada Anda semuanya. Kalau Anda hari ini rindu ingin membuat perubahan dalam tim Anda ingin rindu ya membuat downline Anda tuh berubah, maka satu challenge dari saya, mulailah dari merubah diri Anda terlebih dahulu. Perubahan itu sakit, perubahan itu tidak enak, perubahan itu mahal harganya. Tetapi satu kebenaran yang Anda tahu, perubahan itu sementara. Tapi hasil yang Anda dapatkan itu adalah permanen. Apa yang akan Anda kehendaki dalam hidup ini? Kalau Anda ingin sebuah hasil yang luar biasa, maka mulailah dari perubahan diri Anda dulu yang luar biasa. Saya challenge Anda semuanya, para pemimpin di grup warrior ini, untuk membuat perubahan itu. Selamat pagi semuanya.